Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai computable function dan list. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Dimas Amirul Kusuma, NIM H1D023025. Saya Prima Saki Batulol, NIM H1D023040. Saya Ratu Naura Kalista, NIM 04. Nama saya Diki Amarullah, NIM H1D023081. Nama saya Malka Yunan Masin, NIM H1D021100. Baik, pertama, mohon next. Oke, pertama kita akan membahas mengenai computable function. Next. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu dasar dari computable function. Jadi, computable function sendiri itu terdiri atas dua kata, yaitu computable dan function. Computable atau lebih tepatnya itu computing atau komputasi merujuk pada sesuatu yang bisa dipecahkan menggunakan algoritma. Lalu, algoritma itu sendiri merupakan serangkaian instruksi yang diterapkan pada suatu input untuk menghasilkan suatu output. Next. Nah, lalu di sini ada function. Ya. Sebenarnya, function pada pemrograman dan function pada computable function itu hampir mirip. Namun secara konsep, mereka berdua ini itu berbeda. Next. Function pada pemrograman yaitu merupakan sebuah set instruksi yang berisi blok-blok kode untuk menjalankan suatu tugas algoritma. Sedangkan computable function merupakan sebuah konsep teoritis apakah suatu fungsi yang mana itu fungsi fx ini merupakan sebuah fungsi yang dapat dikomputasi. Untuk lebih jelas mengenai computable function, kita harus mengenal dulu yaitu teori Turing atau lebih tepatnya itu Turing machine. Next. Baik, teori Turing. Teori Turing adalah cabang dari teori komputabilitas yang diciptakan oleh Alan Turing pada tahun 1930-an. Konsep ini berfokus pada mesin abstrak yang disebut dengan mesin Turing, yang mana digunakan untuk memformalkan ide tentang apa yang dapat dihitung secara algoritmik. Mesin Turing sendiri merupakan model ideal dari sebuah komputer terdiri dari pita hingga dan kepala baca atau tulis yang bergerak di sepanjang pita tersebut, serta aturan transisi yang mengontrol operasinya. Fungsi yang dapat dihitung oleh mesin Turing disebut dengan Turing Computable Function. Teori ini menjadi dasar dalam memahami batasan komputasi baik dalam hal apa yang dapat dihitung maupun kecepatan perhitungannya. Baik, next. Kemudian ada halting problem. Halting problem sendiri adalah masalah yang diajukan oleh Alan Turing yang membuktikan bahwa tidak ada algoritma umum yang bisa menentukan apakah suatu mesin Turing yang menerima masukan tertentu akan berhenti atau disebut dengan halt atau berjalan selamanya. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk mengetahui apakah suatu program akan menyelesaikan eksekusinya atau terjebak dalam loop tak terbatas untuk setiap masukan. Next. Baik, ini merupakan sebuah satu set transisi pada Turing mesin yang dimana jika kita mengoperasikan sebuah Turing mesin, kita akan menggunakan satu set ini, yaitu ada M, Q, ya kalian bisa lihat sendiri pada gambar tersebut untuk lebih jelas ya. Oke, next. Oke, jika kita membahas mengenai Turing mesin, kita juga harus memahami beberapa istilahnya, yaitu boundary of computation atau batasan komputasi. Maksudnya itu adalah batasan komputasi dari segi ukuran dan juga waktu yang dapat dikomputasi oleh Turing mesin. Lalu kemudian ada Turing completeness,
yaitu sebuah kemampuan untuk apapun yang dapat dihitung oleh Turing mesin. Nah, jadi Turing Complete ini juga digunakan pada konsep sistem pemrograman, yaitu jika si program itu dapat berhasil dikomputasi, maka itu dapat disebut sebagai Turing Completeness. Lalu ada halting state, yaitu status berakhir atau selesai. Nah, halting state ini itu jika kita hubungkan dengan bahasa pemrograman, yaitu ketika kita maaf, yaitu jika ketika program telah mencapai titik paling akhir, yaitu ketika apa ya, misalnya itu kita menjalankan sebuah program pertambahan. Nah, biasanya itu program pertambahan akan berakhir ketika kita mencetak program pertama tersebut. Misalkan A tambah B, berarti ketika kita mencetak hasil dari A tambah B tersebut, maka akan berakhir. Misalnya ada Turing problem, yaitu sama seperti halting problem, yaitu artinya pada mesin Turing tersebut terdapat permasalahan pada algoritmanya. Oke, next. Oke, function. Ya, function. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai function yang sebelumnya, yaitu function pada pemrograman dan function pada computable function. Jadi, function pada bahasa pemrograman sangat berkaitan dengan computable function, karena sebagian besar pada bahasa pemrograman mengimplementasikan sistem Turing Completeness pada sistem mereka. Lalu, halting state yang mengartikan komputasi telah selesai juga diimplementasikan pada sistem mereka. Next. Oke, pada computable function sendiri, itu terdapat dua set, yaitu computable dan juga non-computable. Pertama, computable merupakan sebuah posisi di mana sebuah fungsi dapat berada di tahap selesai dikomputasi atau finish state, atau juga mencapai titik selesai atau akhir. Seperti sebelumnya, ketika si program itu telah berakhir, itu telah mencapai posisi completeness, Turing completeness. Itu juga dapat diartikan sebagai bahwa program tersebut merupakan sebuah computable, dalam artian program tersebut dapat dikomputasi. Lalu selanjutnya ada non-computable. Non-computable merupakan sebuah posisi di mana sebuah fungsi tidak dapat dikomputasi, sehingga pada prosesnya akan terus berulang, dalam kata lain yaitu infinite state. Jika pada bahasa pemrograman akan raise sebuah error atau exception handling jika terjadi pada set ini. Contohnya itu ketika kita membuat sebuah objek pada kelas, lalu kita juga memanggil objek dari pada kelas lain. Nah, pada saat state ini, pada saat program berjalan, maka kedua objek ini akan saling memanggil, yang mana ketika saling memanggil akan menghasilkan sebuah error seperti itu. Lalu kalau programnya itu ketika kita menjalankan sebuah looping, terutama while loop yang dimana state-nya itu state while tersebut jalan terus-terus, atau while tersebut berada pada state true, komputasi akan terus berjalan-jalan selamanya, dan yang mana itu disebut non-computable karena komputasi akan terus berjalan tidak mencapai titik akhir seperti itu. Next. Baik, pada computable function sendiri terdapat beberapa klasifikasi, yaitu primitive recursive function, yaitu kelas fungsi dasar yang selalu berhenti atau halting dan dapat dihitung dengan rekursi sederhana seperti penjumlahan dan perkalian. Lalu general recursive function. General recursive function ini lebih seperti memperluas konsep pada primitive recursive function, namun ini sedikit lebih kompleks, tetapi dapat dihitung dan dapat berhenti juga. Nah, pada partial recursive function, ini lebih jauh lagi, lebih luas lagi konsepnya dibandingkan general recursive function. Tapi pada partial recursive function ini, ada kemungkinan bahwa program itu tidak akan berhenti, itu kekurangannya. Lalu Turing Disable merupakan fungsi yang dimana sebuah program itu pasti akan selalu berhenti, dan outputnya itu adalah ya atau tidak pada Turing Disable. Lalu ada Turing Disable,
itu hanya menjamin bahwa penghentian program atau mesin itu akan berhenti jika input tidak valid. Non-computable, ya seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, itu terjadi ketika mesin Turing mengalami state di mana si program tersebut atau algoritma ini berada pada state itu terus berulang-ulang tanpa menemui titik akhir. Seperti itu. Next. Next. Maaf. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai hubungan antara computable function dengan AI. Sebenarnya computable function dengan AI ini sangat berhubungan sekali karena konsep teoritis pada computable function sering diterapkan pada AI. Dengan teoritis, permasalahan dapat diselesaikan secara komputasi. Contohnya, ketika AI ingin menggunakan sebuah algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan, maka function atau algoritma yang dijalankan oleh AI tersebut harus berupa computable. Jika non-computable, maka outputnya akan agak sedikit salah, seperti itu. Atau tidak benar. Next. Nah, lebih jelasnya itu kita akan bahas di sini. Non-computable pada AI. Jadi, non-computable function dalam AI mengacu pada masalah-masalah di mana tidak ada algoritma yang dapat memberikan jawaban untuk semua kemungkinan input dalam waktu terbatas. Nah, dampaknya ketika AI bertemu pada state non-computable ini, output yang dihasilkan dari AI itu tidak sesuai. Kedua, pengambilan fungsi buatan atau fungsi hipotesis tidak sesuai. Ketiga, pengambilan keputusan akan lama. Lalu, jika keputusan ini sangat lama, maka secara otomatis AI akan otomatis berhenti. Seperti itu. Lalu, untuk menghindari non-computable pada AI, itu bisa dijalankan beberapa cara, yaitu approximation algorithm, yaitu algoritma untuk mengoptimalkan suatu solusi dengan memerhati. Oke, maaf. Oke, next, maaf. Selanjutnya, pembelajaran berbasis data dan approximate reasoning. Next. Oke. Nah, kemudian dalam AI, konsep komputabilitas berperan penting dalam menentukan batasan dari apa yang bisa diotomatisasi atau dihitung oleh sistem AI sendiri. Beberapa aplikasi dalam AI yang terkait dengan computable function, termasuk yang pertama ada machine learning. Computable function berperan sebagai dasar untuk memahami bagaimana algoritma memproses data, membuat prediksi, serta mengoptimalkan model dalam machine learning. Kemudian yang kedua ada natural language processing. Dalam NLP, computable function adalah fondasi utama yang memungkinkan sistem untuk memproses dan memahami bahasa manusia. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk tugas seperti tokenization, parsing, atau mesin translation. Kemudian yang ketiga ada automated theorem proving. Dalam ATP, computable function memainkan peran penting sebagai landasan dalam membangun sistem pembuktian yang dapat dijalankan oleh mesin untuk membuktikan atau memverifikasi teorema berdasarkan aturan logika formal. Baik, next. Baik, kemudian masuk ke pengertian list. Pengertian list sendiri itu adalah sebagai struktur data yang menyimpan elemen dalam urutan tertentu. Elemen dalam list bisa berupa berbagai tipe data, seperti angka, string, atau objek. Fleksibilitas list memungkinkan elemen dapat ditambah, diubah, atau dihapus dengan mudah. Oke, next. Nah, berikut ada beberapa contoh list pada bahasa pemrograman. Yang pertama dari Python. List di Python dibuat menggunakan tanda kurung siku. List di Python bersifat dinamis yang artinya elemen dapat ditambahkan atau dihapus setelah list dibuat. Yang kedua ada dalam C++ yang dapat diimplementasikan menggunakan std.2.2 vektor untuk daftar yang diakses secara berurutan atau std.2.2 list untuk daftar terhubung dua arah. Dan yang ketiga ada contoh dari list dalam JavaScript yang dikenal sebagai array dan dapat dibuat menggunakan tanda kurung siku.
array ini bersifat dinamis sehingga kita dapat dengan mudah menambah atau menghapus elemen. Next. Kemudian ada jenis atau bentuk struktur data list pada AI. Yang pertama ada linked list, digunakan ketika elemen data saling terhubung. Dalam AI, linked list dapat digunakan untuk merancang struktur pencarian atau traversal. Yang kedua ada queue, yaitu struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Queue digunakan dalam antrean tugas dan pemrosesan data secara berurutan. Yang ketiga ada array, yaitu sebagai struktur data yang menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama dalam urutan yang berdekatan di memori. Array sering digunakan dalam operasi matematika dan pengolahan citra. Yang keempat ada stack. Menggunakan prinsip LIFO, last in, first out, stack digunakan dalam algoritma rekursif dan pengelolaan memori. Dan yang kelima ada graph-based list. Dalam algoritma graph, daftar digunakan untuk menyimpan simpul-simpul nodes dan tetangga-tetangganya dalam struktur berbasis graph yang lebih kompleks. Oke, next. Nah, ada 5 operasi-operasi dasar pada list. Yang pertama adalah traversal, yaitu proses mengakses setiap elemen dalam list secara berurutan dari awal hingga akhir, biasanya untuk melakukan pengecekan, pencetakan, atau modifikasi elemen. Yang kedua ada insert, menambahkan elemen baru ke dalam list pada posisi tertentu atau menggeser elemen lain untuk memberi ruang. Yang ketiga, delete, yaitu menghapus elemen dari list berdasarkan nilai atau indeks dengan elemen setelahnya bergeser ke kiri. Yang keempat ada sort, yaitu mengurutkan elemen dalam list baik dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya untuk mempermudah pengelolaan dan pencarian. Dan yang terakhir ada search, yaitu mencari elemen dalam list untuk mengetahui keberadaan dan posisinya. Jika tidak ditemukan, akan memberi informasi bahwa elemen tersebut tidak tersedia. Next. Oke, selanjutnya ada peran computable function pada AI. Fungsi komputasi berperan penting dalam AI. Mendasari algoritma, mengoptimalkan model, dan mendukung pengambilan keputusan otomatis. Tanpa fungsi ini, AI tidak bisa memproses data, belajar, atau menghasilkan solusi optimal. Fungsi komputasi memungkinkan AI beradaptasi dan diterapkan secara luas di berbagai industri dan kehidupan sehari-hari. Next. Fungsi dalam algoritma AI berperan memproses data dan menghasilkan output melalui perhitungan, seperti fungsi aktivasi pada jaringan saraf dan fungsi kerugian untuk optimasi model. Fungsi ini memperbarui parameter selama pelatihan guna meningkatkan akurasi, membantu AI membuat keputusan otomatis dan berbagai aplikasi. Selain itu, AI mempermudah identifikasi bug, analisis kode, serta prediksi masalah, mengurangi waktu dan biaya pengembangan melalui otomatisasi pengujian. Next. Oke, kemudian peran list. Peran struktur data, termasuk list, sangat krusial dalam sebuah perkembangan algoritma AI. Struktur data berfungsi sebagai blok bangunan yang menentukan kinerja, efisiensi, dan kompleksitas komputasi algoritma. Memilih struktur data yang tepat dapat mempengaruhi kecepatan pemrosesan data. Lalu peran list, yaitu penyimpanan dan pengolahan data. Yang pertama ada array dan dynamical sizing array. Array adalah struktur data yang efisien untuk akses cepat terhadap elemen dan indeks, cocok untuk ukuran data yang tetap. Sementara itu, array dinamis seperti daftar di Python menawarkan fleksibilitas dengan alokasi memori otomatis, ideal untuk situasi dengan jumlah elemen yang berubah. Lalu yang kedua ada linked list. Struktur data tertentu memungkinkan penyisipan dan penghapusan elemen yang cepat tanpa memindahkan seluruh struktur. Meskipun aksesnya bersifat linear, fleksibilitas dan penyesuaian ukuran secara dinamis menjadikannya ideal untuk
aplikasi yang sering memerlukan modifikasi, seperti dalam pengelolaan kolam data untuk algoritma genetik. Namun, penggunaannya di bidang AI dan machine learning lebih terbatas dibanding dengan array. Yang ketiga ada binary search tree atau BST. Binary search tree adalah struktur data nonlinear yang efisien untuk penyimpanan dan pengolahan data, dengan kemampuan setiap node memiliki hingga 2 anak. BST memungkinkan operasi akses, penyisipan, dan penghapusan dengan kompleksitas waktu. Lalu peran list yang terakhir yaitu implementasi list dalam algoritma AI. Yang pertama, data penyimpanan. List sering digunakan untuk menyimpan dataset seperti fitur atau label dalam pembelajaran mesin learning. Nah, yang kedua, ada antrian dan stack. Dalam algoritma pencarian seperti breadth first search dan depth first search, list digunakan untuk mengimplementasi struktur dan antrian dan stack. Yang ketiga, penyimpanan hasil. List dapat digunakan untuk menyimpan hasil dari setiap iterasi dalam algoritma optimisasi seperti saat melatih model pembelajaran mesin. Yang keempat, pengolahan teks. Dalam NLP atau Natural Language Processing, list digunakan untuk menyimpan token dari kalimat yang kemudian diproses lebih lanjut untuk analisis atau klasifikasi. Yang terakhir yaitu pengelompokan. Dalam algoritma pengelompokan seperti K-means, list digunakan untuk menyimpan cluster dan titik data. Selanjutnya ada optimasi dalam AI. Optimisasi dalam AI berperan penting dalam melatih model agar dapat mencapai hasil terbaik dengan parameter yang ada. Computable function digunakan sebagai fungsi tujuan dalam proses optimisasi. Yang pertama ada gradient descent, yaitu metode optimasi yang sering digunakan dalam pembelajaran mesin. Fungsi yang dihitung seperti fungsi kerugian digunakan untuk menilai seberapa buruk prediksi model dan mengarahkan perubahan parameter model melalui turunan fungsi tersebut. Selanjutnya ada regularisasi untuk mencegah overfitting. Fungsi regularisasi ditambahkan ke fungsi kerugian agar optimasi mencari model yang lebih umum dengan memberikan penalti pada parameter yang terlalu kompleks. Selanjutnya ada search algoritma. Dalam AI yang mencari solusi optimal seperti pencarian jalur di robotika, fungsi utilitas dihitung untuk mengevaluasi solusi dan memandu algoritma pencarian. Next. Penerapan pada dunia nyata. Pengenalan wajah AI digunakan untuk mengidentifikasi individu dari gambar berdasarkan fitur wajah diterapkan pada sistem keamanan dan pengaturan akses. E-commerce, sistem rekomendasi berbasis AI menganalisis perilaku pengguna untuk menyarankan produk yang relevan, meningkatkan pengalaman pengguna dan penjualan. Yang terakhir ada mobil otonom. AI memproses data dari sensor untuk membuat keputusan navigasi secara real-time, memastikan kendaraan dapat bergerak dengan aman tanpa intervensi manusia. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen di section di bawah, comment section. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.